Baik, sekarang saya ingin menuju kembali ke Bang Farhad Abbas. Bang Farhad Abbas, apa aja sih sebetulnya novum-novum yang dirasakan akan menguatkan Sakat Tatal dalam persidangan PK? Halo, Bang Farhad. Ya, kita, halo, Ya, silakan Bang. tanggal 24, 4 hari lagi nih kita akan digelar sidang perdana di Pengadilan Kelas 1B Cirebon. Kalau saya melihat sih, memang novum yang kita ajukan ini ada 11 ya. Kemudian tentang keberatan kehilapan atau kekeliruan hakim ya. Karena akhir-akhir ini, terutama pasca dibebaskannya Peggy oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, itu kan saya sudah yakin banget itu. Bahwa tentu Hakim Pengadilan Negeri Bandung itu bukan hanya menyangkut masalah penetapan aja, tapi beliau pasti mempertimbangkan putusan nomor 3, nomor 4, nomor 16 itu. Tidak mungkin seorang hakim berani membebaskan Peggy kalau tidak yakin bahwa putusan-putusan ini ada kekeliruan baik dalam penyidikan, proses penuntutan maupun persidangan. Nah, oleh itu saya mengajak masyarakat Cirebon, khususnya di kota Cirebon ya, untuk hadir pada persidangan nanti, dan saya minta orang-orang yang pada zaman 8 tahun lalu betul-betul udah mulai tampil nih, udah mulai muncul bahwa mereka tidak melihat perkelahian dan itu hanya kecelakaan tunggal gitu. Nah, jadi jangan sampai proses kecelakaan tunggal kemudian yang ada kaitan dengan Rudiana yang melakukan penangkapan, kemudian adanya kekerasan terhadap orang-orang ini, anak-anak yang tidak ada kaitan dengan persoalan ini. Termasuk saya dapat informasi dari Pak Pasten dan Kapi, yang Kapi aja jelas-jelas mengingkari ya, karena saksi kunci diantaranya itu Pak RT dan anaknya itu Kapi itu. Nah, di sini udah mulai kelihatan warga-warga yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya saling kenal tapi tidak diakui. Nah, kemudian ada indikasi Pasten dan anaknya ini dipegang oleh lawyer-lawyer yang awalnya mengaku sebagai tim pencari fakta, tapi mereka bersatu. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa persidangan besok itu bukan antara Farhad Abbas melawan polisi, tapi polisi adalah kawan keadilan. Baik. Nah, jadi sama-sama kita koreksi, jangan sampai Pak polisi juga kayak kemarin waktu persidangan pra-peradilan mereka yakin banget ditolak, tapi akhirnya terjadi kayak orang berantem. Nah, akhirnya banyak kebenaran dan memang dibebaskan. Oleh karena itu dalam perkara peninjauan kembali ini, ya mudah-mudahan ya. Ada yang mungkin belum terjawab, disampaikan bahwa akan disampaikan bukti-bukti baru. Bukti-bukti barunya in detailnya apa aja sih Bang Farhad? Ya saya nggak akan, persidangan tinggal 4 hari lagi. Tentu ada beberapa data visualnya, kemudian beberapa temuan diantaranya itu adanya pengakuan atau pencabutan pengakuan daripada Liga Akbar ya. Baik. Pengakuan atas kesaksian, kemudian adanya keterangan bahwa DPO itu fiktif dan tinggal 1 orang dan ternyata dibebaskan. Nah, kemudian kita akan menghadirkan juga ahli forensik yang menilai apakah sperma itu bisa bertahan 13 hari gitu. Karena ada indikasi yang akan kita laporkan, dokter itu yang menyatakan ditemukan sperma dalam kubur, setelah gali kubur, kemudian masih ada tapi tidak melakukan tes DNA gitu. Baik, dari Bang Farhad kita ke Pak Arianto sebentar. Baik, Pak Arianto, kalau kita lihat bahwa Kapolri ini kan memerintahkan untuk menuntaskan dan membuka penyelidikan ini secara transparan, bahkan menurunkan Propam dan Itwasum untuk membantu proses penyelidikan. Apakah ini ada hubungannya dengan Peggy yang memenangkan pra-peradilan dan sidang PK yang akan dilakukan oleh Sakat Tatal Rabu 24 Juli ini? Kalau setahu saya Kapolri dari dulu itu sudah merintahkan ya, Propam maupun Barreskrim, kemudian untuk turun ke bawah ya ketika terjadi gejolak, yaitu dengan diterbitkannya film itu ya, kemudian ada pencabutan keterangan, kemudian Sakat Tatal merasa tidak bersalah, merasa salah tangkap. Intinya sejak terjadi gejolak, protes daripada masyarakat ataupun para korban yang merasa diperlakukan tidak adil,
yang merasa akibat daripada pengadilan sesat dalam tanda petik itu maka Kapolri memerintahkan untuk melihat kembali penanganan yang masa lalu. Dan dari dulu Propam itu sudah turun menurut saya. Gitu. Dan adapun kalau mengenai PK ini saya sendiri lega ya, karena apa? Justru itulah kejanggalan-kejanggalan yang diutarakan di dalam media, kemudian protes-protes bahwa itu dulu penyidikannya ngawur dan sebagainya itu mestinya bisa disampaikan di dalam suatu proses peradilan ya, yaitu peradilan itu namanya PK ya. Karena apapun yang kalau disampaikan di dalam media, kejanggalan-kejanggalan kemudian ditonjolkan, kemudian saksi-saksi baru yang sangat meyakinkan. Tetapi kalau itu tidak dimasukkan di dalam persidangan, ya pasti tidak akan mengubah daripada putusan yang sudah inkrah itu. Makanya dengan adanya ini, temuan ini, saya sarankan dari dulu, kalau tidak terima dengan perlakuan peradilan yang lama itu, dan kemudian ada saksi-saksi yang dulu tidak dimasukkan, kumpulkan saja itu, jadikan hukum untuk mengkonter putusan pengadilan yang sudah inkrah itu. Itu jalan terbaik. Termasuk juga kemarin Peggy itu kan. Peggy juga saya suruh ke pra-peradilan aja. Kebetulan pra-peradilan diterima kan. Betul. Cuman pra-peradilan itu kan menyatakan bahwa itu tidak cukup bukti untuk menentukan sebagai tersangka kan, itu yang dibuktikan. Tapi itu kan putusan pra-peradilan ya. Putusan pra-peradilan itu baru memutus pada acara formil mengenai cara menentukan tersangka itu benar apa tidak. Dan itu ternyata dinyatakan tidak mendapatkan bukti. Tapi itu bukan berarti PG ini tidak terlibat di dalam kasus yang tahun 2016 ini. Enggak. Makanya itu terhadap putusan PG itu pun menjadi sorotan kembali oleh Pak Kapolri. Coba cek kembali itu kemarin apa yang terjadi sebelumnya kok sampai kalah pra-peradilan. Pasti akan diperiksa itu. Tapi perintah Kapolri itu ya memang harus begitu ya. Diperintahkan turun Barreskrim, artinya apakah tekniknya ada yang salah, kemudian Propam apakah ada pelanggaran etika, kemudian Irwasum apakah ada pelanggaran kesatuan di dalam manajemennya itu untuk menentukan koreksi ya di masa mendatang. Nah ini kita polisi kan sekarang menunggu ini PK ini. Kalau nanti ternyata PK itu diterima, nah ini jadi masalah besar, atau intinya jadi kerja besar lagi dari polisi untuk melakukan penyidikan ulang yang dulu itu karena dianulir kan. Gitu, kira-kira gitu. Baik. Tampaknya kalau bicara soal dari PK ini hasilnya seperti apa, ini akan mempengaruhi bagaimana kerja polisi ke depannya. Kalau seandainya PK-nya diterima, bagaimana kemudian yang harus dilakukan oleh polisi? Kemudian juga tadi di situ disampaikan bahwa soal Peggy Setiawan ini bukan berarti semuanya akan selesai dalam sidang pra-peradilan kemarin, tapi masih ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Nanti kita akan bahas ke poin di sana. Usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, apa efeknya kalau seandainya PK ini ternyata diterima dalam persidangan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Peggy ini kan sudah SP3. Nah, artinya apakah meski sudah di SP3 dari pra-peradilan tersebut, Peggy ini masih tetap bisa jadi tersangka? Kalau ini ya, jadi justru PK itu kita menunggu. Kalau PK itu keputusannya diterima, estimasi saya, maka semua penyidikan polisi yang menyatakan bahwa dulu itu 11 tersangka itu gugur. Berarti yang Peggy ini kemarin kan dicari kan karena buntut daripada DPO yang 3 dulu itu yang katanya dibilang bahwa fiktif itu kan. Kaitannya dengan itu. Kalau itu kemarin besok ini PK-nya diterima, maka berarti itu gugur semua, putusan itu sudah tidak dianggap, tidak ada putusan lagi kan. Otomatis Peggy ini ya pasti dianggap bukan termasuk tersangka yang dicari. Polisi penyidik mempunyai kewajiban untuk menyidik ulang atas kasus 2016 itu, karena itu dianggap temuannya yang kemarin itu dianggap tidak benar semua ya. Tapi kalau PK-nya ditolak, ya berarti itu masih tetap putusan yang tahun 2016 itu masih tetap, dan Peggy itu masih tetap menjadi DPO, dan kemudian kemarin ditangkap karena dia nyatakan tidak memenuhi unsur ya, kurang bukti untuk penetapan itu, bisa dilanjutkan kembali untuk penyidikan lagi apabila ada bukti-bukti yang baru. Karena kemarin putusan yang Peggy itu kan hanya mengatakan tidak cukup bukti untuk menetapkan sebagai tersangka. Bukan berarti ini tidak cukup bukti pada pokok perkaranya bahwa ini tidak melakukan perbuatan, bukan gitu. Makanya ini menunggu PK aja. Kalau PK-nya diterima ya sudah, berarti polisi
sidik ulang lah yang 2016 itu, semuanya itu dibebaskan semua. Gitu. Termasuk Peggy ini. Tapi kalau PK-nya tidak diterima, nah pasti si Peggy ini akan jadikan tersangka lagi dengan mencari bukti-bukti baru. Artinya itu kira-kira estimasi saya. Ya, artinya begini, Saka Tatal ini kan sudah keluar dari penjara begitu ya. Artinya untuk mereka yang masih berada di dalam penjara, ini semuanya harus dilepaskan mau tidak mau kalau seandainya proses hukum PK ini diterima. Ya, nah tinggal bunyinya PK ini, saya tidak tahu ya. PK itu keputusannya apa? Katanya para pakar, katanya kan PK itu hanya mengurangi hukuman. Saya juga tidak paham mengenai masalah ini karena saya sendiri tidak punya pengetahuan di dalam mengenai PK mem-PK itu. Tapi intinya secara singkat gampang saja lah. Kalau PK-nya diterima, berarti hasil penyidikan polisi itu dianggap batal semua. Penyidik harus mereka ulang. Tapi kalau PK-nya ditolak, maka penyidik meneruskan penyidikan yang dulu dan si Peggy pasti ditentukan menjadi penyidik tersangka baru dengan bukti-bukti yang baru. Kira-kira gitu. Ya. Bang Farhad, ini kan Saka Tatal ini sudah menjalani hukuman 8 tahun dan sudah bebas. Lalu sebetulnya apa yang diharapkan dari PK ini? Tuntutannya apa selain pemulihan nama baik tentunya? Iya, membebaskan, melepaskan dia dari segala tuntutan hukum, putusan yang mengakibatkan dihukum dia 8 tahun itu. Nah, jadi gini, kembali saya kritisi lagi dari pendapat Pak Haryanto. Ya. Kita nih jangan menafsirkan Kapolrinya udah bagus menurunkan tim, jangan lagi dibawa lari ke Kapolri, nanti termasuk Peggy lagi akan disidik lagi gitu. Karena kalau polisi nggak ada beban ya susah juga. Sekarang kalau misalnya PK kami dikabulkan, terus mau disidik lagi ternyata dibalik lagi, kan tetap aja nama azas nibus in idem itu ada. Nah, tapi harusnya pihak Polri saat ini menyadari bahwa banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang seperti diakui oleh Kapolri bahwa terjadi tidak scientific crime investigation pada awal pemeriksaan awal gitu. Nah, termasuk kemarin saya melihat kalaupun hakim mengabulkan atau menolak PK tersebut dan Peggy masuk, itu akan kesulitan juga karena tidak ada tes DNA, hasil DNA daripada sperma tersebut gitu. Sedangkan kita menyadari bahwa peradilan yang dulu adalah peradilan yang sangat cepat sekali, tata saka dulu, hanya dalam waktu 20 hari selesai divonis 1 bulan ya. Nah, kemudian hasil putusan anak ini menjadikan dasar sehingga tujuannya secepat itu. Kemudian saksi-saksinya yang Aib, Dede, Pasren itu nggak datang ke pengadilan, hanya disumpah aja Pak gitu. Padahal hakimnya menyadari gitu. Kenapa jaksa P21 secepatnya? Oke lah, di sini kita anggap polisi membuat satu ramuan penyidikan. Kemudian jaksa menyatakan, oh udah lezat nih makanannya, udah cocok, udah nyaman gitu. Tiba-tiba hakim bilang, oke ini mantap gitu. Padahal mungkin tidak sesempurna itu, termasuk dari awal. Khusus Saka Tatal, bahwa pledoinya aja itu dikesampingkan hakim karena alasan salah menulis nomor perkara, hakimnya tidak menyidangkan itu. Kemudian di memori banding pun tidak dibacakan memori banding, tidak jadi pertimbangan karena dianggap tidak ada, padahal ada. Nah, disinilah khusus pengadilan, mudah-mudahan mudah dikoreksi dan khususnya kepada polisi, kita memang sampai saat ini nggak ada tuh diberi sanksi atas putusan pengadilan. Harusnya begitu kalah peradilan diberi sanksi aja. Nah, begitu nanti terbukti lagi ya dinaikin lagi direhabilitasi seperti yang kita akan usahakan ini. Jadi jangan nunggu sampai PK, iya kalau ada, tapi kalau tidak terjadi kan apa yang terjadi nanti tidak ada efek jerah daripada sikap oknum-oknum penyidikan seperti ini gitu. Bang Farhad, mungkin pertanyaan belum terjawab begini, goalsnya dari PK ini diajukan apa? 1, sudah pasti mungkin ingin memulihkan nama baik dari Saka Tatal. Yang kedua, apakah ada hal lain yang ingin diperoleh dari PK ini, Bang Farhad? Misalkan ganti rugi baik moral dan juga material, atau mungkin ada aspek lain yang ingin dituju dari PK ini? Ya, terutama tentang hak asasi manusia gitu. Kalau orang yang tidak salah dihukum, ya berarti harusnya yang salah menghukum juga dihukum, kan kira-kira seperti itu. Jadi yang kita minta adalah bagaimana hakim bisa melepaskan Saka Tatal dari segala tuntutan hukum maupun dari putusan hukum yang berat sekali walaupun cuma 8 tahun. Karena terkait daripada vonis ini ada 7 orang dipidana seumur hidup yang kita yakin mereka tidak bersalah. Gitu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah
bagaimana polisi bisa menerima gitu. Jangan, kalau artinya ini apakah perkara ini kecelakaan atau pembunuhan. Nah, kalau kami dari pengajuan PK ini, kami yakin ini adalah kecelakaan tunggal gitu. Bukan pembunuhan gitu. Dan polisi menjadi PR adalah bagaimana bisa membuka CCTV, ya, jangan alasan bukan ahlinya, tapi juga membuka data telepon yang disita tersebut gitu, agar polisi ini bisa menjadi dokter buat keadilan gitu. Jadi jangan dibiarkan kami juga lawyer-lawyer yang berjuang untuk kayak melawan, tapi menurut saya kita bersama-sama, kita kawan gitu. Jadi bisa diluruskan, dan terhadap keluarga Rudiana juga kelihatan banget kenapa harus takut, kenapa harus malu, kenapa harus pakai lawyer, kan Anda kan korban. Jadi tanpa minta tolong pun kita tolong, berarti ada sedikit yang menjadi tanda tanya bahwa Rudiana lah orang yang menentukan nama-nama pelaku, ya, dan menunjuk orang-orang dan tahu rumahnya, alamatnya, bahkan dia dalam buat laporan pun dia tahu apa yang ditusuk, apa yang dipukul, mati, penyebab matinya pun sudah ada. Gitu. Bahkan mengambil motornya itu sebenarnya saya dapat bocoran itu motor yang disita tidak bisa disita karena motornya motor bodong, punya Peggy itu. Nah, tapi untunglah Peggy nggak ditangkap saat itu. Kalau Peggy ditangkap saat itu, mungkin Peggy akan mengalami penganiayaan, penyiksaan seperti alami sekarang. Dan alhamdulillah setelah mendapat hakim yang betul-betul paham dengan keadilan, yang saya yakin Hakim Eman ini membaca semua putusan-putusan itu sehingga dia mengambil resiko untuk membebaskannya. Kenapa? Kalau tidak dia baca, tidak rasa keadilan, tidak akan terjadi bebasnya Peggy. Pasti mereka serahkan pada pokok perkara, diserahkan ke pengadilan seperti yang lain-lainnya, menyusul yang lain-lainnya untuk mendapat ketidakadilan. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya, Bang Farhad. Kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, jadi langkah apa yang seharusnya dilakukan polisi untuk mengungkap siapa tersangka pembunuhan Vina dan Eki ini? Enggak, saya mau mengomentari Pak Farhad tadi. Boleh, silakan. Semua para kuasa hukum itu ya. Ini yang terjadi itu sekarang begini. Kasus 2016 itu adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum sudah disidik oleh polisi, sidik selesai, sampaikan jaksa dianggap lengkap, kemudian diperiksa di pengadilan, putus pengadilan, dan vonisnya seperti itu. Tapi kemudian kan muncul di lapangan sana dari medsos kesaksian-kesaksian yang semua itu menentang bahwa itu tadi yang dikoreksi kan hakim memutus. Kinerja polisi itu gara-gara kinerja polisi itu baik kan gitu. Tapi hukum di Indonesia ini menentukan apapun yang terjadi itu hakim adalah putusannya ya itu. Kalau tidak setuju dengan putusan hakim itu, ya dipakai upaya yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini adalah PK. Jangan kemudian putusan hakim sudah selesai kemudian hanya dengan berita-berita dari media polisi harus ini pasti salah, polisi yang salah harus dihukum. Nggak bisa. Seperti Rudiana itu kemarin tuh kita kalah pra peradilan langsung harus dihukum, dibaca. Enggak. Kalah pra peradilan itu bagi saya ya sebagai penyidik sudah biasa. Cuma ini kan belum tentu salah ini. Selama belum ada PK yang membatalkan putusan itu penyidikan polisi kemarin itu dianggap sudah betul. Dalam arti sudah bisa menjadikan bahan oleh hakim untuk memutus. Jadi begitu. Saya di sini bukan membela polisi kok salah kemudian harus ngakuin. Ini sampai sekarang yang menyalahkan kan cuma kesaksian-kesaksian di lapangan. Sedangkan menurut hukum sudah jelas keputusan hukum sudah inkrah. Itu yang dipakai. Tapi nanti seandainya itu putusan itu dia counter nanti barulah saya mengakui ya bahwa ternyata polisi itu yang kemarin salah. Nah, disitulah maka dia lakukan evaluasi, dan apabila memang itu ternyata terbukti semua kesaksian-kesaksian yang itu yang dipukuli dan sebagainya itu terapkan hukum yang sesungguhnya. Tetapi untuk penyidikan selanjutnya, maka kalau apabila PK itu diterima, maka berarti polisi harus melakukan penyidikan ulang dengan kasus yang dulu ini, bukannya masalah lebis ini enggak. Wong ini belum selesai kok kasusnya kok. Nah, jadi pendapatan saya gitu Pak. Langkah polisi berikutnya ya, estimate saya akan lihat PK ini. Kalau PK ini kemudian diterima, otomatis kita akan memerintahkan ulangi lagi penyidikan dengan memanfaatkan apa-apa yang dulu katanya saksi-saksi yang tersembunyi, bukti-bukti yang dulu tidak dibuka nanti dibuka kembali, pasti akan dijadi ulang nanti. Apakah tersangkanya tetap yang 11 itu atau yang lain nanti akan bisa dilihat setelah lihat dari penyidikan yang dilakukan oleh polisi apabila PK-nya itu diterima oleh hakim. Itu kayak gitu. Jadi bukannya
kita dipepetkan harus ngaku salah, polisi harus buka ini. Bukan, sorry Pak, saya sama sekali bukan itu. Saya bukan pembela polisi, menutup polisi yang salah, bukan. Tapi saya hanya meluruskan, Indonesia ini adalah negara hukum. Baik. Apabila ada proses hukum yang tidak baik, maka ya dikonter pakai proses hukum yang benar. Bukan pakai media, pakai ini memojokkan kita, kemudian rakyat semua tidak percaya para polisi. Itu yang tidak benar caranya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita dapat poinnya. Mohon maaf sekali Bang Farhad, waktunya sudah habis. Kita lihat saja bagaimana proses hukum ini berjalan. Semoga mendapatkan keadilan bagi semua pihak. Dan pemirsa, kami masih akan kembali nanti dengan informasi penting lain. Terima kasih sejumlah narasumber kami.